Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ini saya mau vlog. Ini sebenarnya vlog yang sangat jarang, amat jarang saya lakukan. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan ngevlog. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini di kondisi yang berbeda. Ya, benar sekali, saat ini saya sedang berada di sekolah, di SMA 2. Dan inilah kelas saya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, sore ini teman-teman kebetulan memang setelah sebelumnya tadi siang memang saya mengikuti acara ya. Jadi acara yang diselenggarakan oleh para alumni ya, para alumni yang sudah lulus dari sekolah ini kemudian sudah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu bangku kuliah ya, kemudian diterima ya. Qadarullah, alhamdulillah atas segala karunia Tuhan diterima di perguruan tinggi negeri yang terbaik, kemudian datang istilahnya sekaligus mengenang masa-masa SMA-nya, tetapi juga sekaligus memberikan motivasi tentunya kepada adik-adiknya supaya semangat untuk menggapai impiannya begitu. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya berada di kelas, teman-teman bisa perhatikan ya. Seperti ini. Ini adalah kelas saya. Letaknya kelas saya itu ada di pojokan. Ya, letaknya berada di pojokan. Ini kelas 10-10. Ya, kelas saya kebetulan kelas terakhir dalam urutan kelas 10 ya di SMA Negeri 2 Madiun. Ini papan tulisnya di depan sini. Nah, for your information teman-teman, kebetulan kelas yang saya tempati ini itu dulunya sebenarnya adalah lab. Makanya kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang sedikit spesial dibandingkan dengan beberapa kelas-kelas teman saya yang lainnya. Contoh satu, nah ini tuh proyektor teman-teman. Jadi untuk layarnya itu ya. Nah ini. Nah kalau kelas pada umumnya kan pasti proyektornya berada di tengah. Tapi karena ini dulunya lab, jadi ini agak unik. Nah ini proyektornya ada kalau kita dari posisi depan itu di posisi paling kanan. Nah ini di posisi paling kanan, kemudian refleksi layarnya itu di sini. Nah ini unik karena kan ya namanya biasanya proyektor itu kalau di kelas-kelas pasti letaknya di tengah situ, tapi karena ini dulu lab dia posisinya di sebelah paling kanan. Dan teman-teman bisa perhatikan juga di situ ada AC 2 ya. Mana ada kelas di SMA 2 itu yang kalau dia dulunya bukan lab tuh nggak ada yang kemudian ada AC-nya, kecuali yang memang khusus ya, ada memang kelas yang memang itu betul-betul kelas dan memang pasang AC itu ada. Tapi kalau ini dulu memang kenapa dipasang AC itu karena ini sebenarnya merupakan ruang lab. Nah seperti ini. Itu teman-teman bisa perhatikan. Ini meja kursinya juga baru, bukan yang bangku kayu seperti dulu. Tapi kalau meja guru tetap. Ya ini meja gurunya tetap seperti ini. Ya masih kayu nih, masih kayu asli ya. Nah itu seperti ini. Meja gurunya, kemudian ini jendela ada 3 di sini. Ini jendela 3. Ini ada CCTV di situ, pojokan, dan di situ ada lemari. Di sana ada meja panjang. Nah itu sisa-sisa kenangan zaman dulu. Ya, ada meja kayu. Itu adalah meja dulu sebelumnya ada meja yang seperti ini. Jadi itu kenangan ya, kenangan dari masa lalu. Seperti ini. Nah ini ciri khas memang di kelas-kelas di SMA 2 itu ada pemisah. Jadi antara yang biasa gini, jadi lantai biasa seperti ini, tapi kalau yang dekat papan tulis dan untuk guru itu agak ditinggikan sedikit. Jadi ada seperti panggungnya seperti ini. Dan menurut saya memang itu bagus ya, karena supaya juga ketika guru menerangkan itu kan otomatis kan akan lebih jelas karena posisinya di di elevasi yang lebih tinggi. Gitu kan, sehingga guru juga dalam menerangkan bisa lebih jelas. Terus kalau barangkali ada murid yang maju atau mungkin pas lagi ngerjakan di papan tulis itu lebih terlihat karena ada perbedaan elevasi. Ini kan bisa perhatikan. Jadi ada kayak semacam panggung kecil gitu. Dan ketika guru mengajar itu ya di panggung ini, sedangkan yang di elevasi yang lebih rendah ini ya tempat untuk murid-murid duduk. Jadi ada ada seperti pembagian strata seperti itu ya. Seperti ini. Itu juga di belakang ada jendela 3 lengkap dengan gordennya ya. Nah
Di belakang sana itu langsung perkampungan warga teman-teman. Jadi memang sekolah ini berhimpitan dengan dengan permukiman warga ya, permukiman warga ya, sehingga memang berhimpitan dengan pemukiman warga, sehingga sana itu langsung pemukiman. Jadi sekolah kita ini dikepung oleh pemukiman warga, maka tak jarang ketika mungkin kita lagi apa gitu ya, pasti di tengah-tengah pelajaran kita terdengar suara seperti warga begitu ya, karena memang berhimpitan. Nah ini juga rencananya ini ada cantolan ya, cantolan untuk peralatan bersih-bersih. Rencananya nanti Senin akan saya bawakan paku untuk kemudian nanti bisa dicantolkan di daerah sini, karena sebelumnya ini tadi saya temukan tergeletak di belakang sana. Maka dari itu nih nanti rencananya akan saya pasang di sini supaya seperti sapu ini bisa di bahasa Jawanya dicentelne ya, dicentelne supaya enggak seperti ini, supaya enggak berantakan ke bawah. Jadi saya karena saya di sini posisi saya juga sebagai ketua kelas, jadi saya berkewajiban untuk tidak hanya menjadi ketua kelas itu secara administratif, tetapi juga bagaimana saya itu berkewajiban pula untuk memperbaiki tatanan ruang kelas ini supaya nantinya bisa menjadi lebih baik. Karena sebenarnya gini teman-teman, saya tuh sudah hitungannya ya, saya tuh sudah sekali pindah kelas itu. Ya, awalnya saya di kelas sana ada. Itu dulu juga lab. Jadi kelas kami itu 2 kali mendapatkan kelas yang dulunya adalah lab. Jadi bukan kelas, tapi dulu fungsionalnya sebagai lab, tapi sekarang difungsikan difungsionalkan sebagai kelas seperti itu. Nah, ini kami jadi kami dari kelas sana, terus kami pindah ke sini, ini kebetulan ya lab lagi. Ruang kelas kami yang kedua setelah kami pindah itu juga lab lagi ini dulunya. Nah sebenarnya teman-teman di atas di lantai 3 itu SMA 2 ini juga membangun semacam kelas baru begitu ya, akan tetapi memang belum ditempati. Dan menurut wacana yang saya dengar dari guru-guru, katanya kok nanti kelas kami akan naik ke lantai 3 di yang kelas baru, tetapi memang sampai saat ini kami belum mendengarkan warta atau informasi apapun untuk perpindahan kelas ke atas. Saya sih berharapnya semoga dalam waktu dekat ataupun entah kapan, tapi semoga nanti akan terjadi. Ya, karena harapan saya ketika nanti kelasnya baru ya otomatis kan kita belajar juga lebih semangat ya. Karena kalau kelas ini ya sebenarnya menurut saya sudah cukup sih. Teman-teman juga bisa perhatikan ya, ini sudah sangat cukup sebagai ruang kelas. Cuman bagi saya kan kalau kita menempati ruang baru ya insya Allah semangat belajarnya kan juga baru. Nah ini, teman bisa perhatikan nih memang ruang ya. Di sini dibuktikan banyak sawang ya, sawang kotoran-kotoran. Nah ini seperti ini teman-teman. Ini adalah tentang kelas saya. Saya jarang-jarang loh yang nge-vlog kayak gini tuh. Karena memang ya ini kesempatan yang langka gitu. Kebetulan hari ini saya ada acara di sekolah. Kemudian ini kebetulan masih hujan di luar. Saya masih nunggu yang jemput orang tua saya ya. Saya main-main lah ke kelas saya sambil tadi saya juga bersih-bersih. Nah ini kita mohon maaf agak pencitraan dikit ya. Tapi saya akan sambil nge-vlog. Nah ini teman-teman. Ini memang banyak sekali ya. Ini banyak sekali kotoran seperti ini, teman-teman perhatikan. Ini sebenarnya umum, sudah jadi hal umum sebenarnya, lumrah ya. Cuman ya memang harusnya tidak seperti ini, karena sebenarnya para siswa itu juga sudah diberitahukan berkali-kali supaya bisa menjaga kebersihan daripada ruang kelasnya. Tapi ya memang kadang-kadang nggak digubris, makanya akhirnya ya seperti ini loh. Nah ini juga peringatan bagi teman-teman ya, mungkin yang masih duduk di bangku sekolah atau pokoknya masih sekolah, tolonglah ruang kelasnya itu dijaga. Nah ini seperti ini. Nah jadi karena kan kalau ruang kelasnya bersih ya kita juga akan nyaman. Tetapi kalau ruang kelasnya sudah kotor ya bagaimana mau semangat belajar gitu loh. Makanya saya minta tolong lah gitu. Jadi harapan saya semoga video ini ditonton oleh teman-teman saya, atau mungkin bagi teman-teman yang di luar kota bersekolah juga ya, ini bisa menjadi pelajaran bahwasannya kita itu sebagai generasi muda juga harus sangat peka terhadap yang namanya kebersihan. Nah, karena kalau dalam Islam sendiri kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kalau Anda menjaga ruangan tetap bersih itu tandanya Anda juga adalah orang yang beriman atau punya iman. Ya. Karena kalau kotor ya kan, kotor itu kan pasti identik dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik ya, yang tidak rapi, kurang rapi ya, maka harus bersih.
Nah ini, lihat teman-teman ya, sangat banyak. Jadi juga kalau teman-teman perhatikan itu ada sisa-sisa seperti buah, itu adalah sisa-sisa ketika MBG. Nah ini juga problem anak-anak itu kadang kalau MBG itu buangnya itu sembarangan. Ini yang memang harus sangat betul-betul diperhatikan sekali. Nah ini, jadi bagi teman-teman kan sebenarnya sudah disediakan yang namanya tempat sampah ya, tolong untuk kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang itu anak-anak itu males untuk membuang sampah, sampahnya dibuang. Nah ini teman-teman perhatikan, ini coba tebak apa, ini adalah biji teman-teman, biji dari buah apa kelengkeng itu loh, ya biji dari buah kelengkeng itu ya dibuang di kelas, gimana seperti ini. Nah ini, itu saya bukannya ini kok mau memperburuk kondisi sekolah, bukan maksudnya, atau menjelek-jelekkan, bukan, justru saya ini memberikan pelajaran bahwa kita itu harus saling menjaga kebersihan ya. Jadi jangan mengotori gitu loh, jangan mengotori ya. Saya tidak pernah menyalahkan OB, saya tidak pernah menyalahkan pihak sekolah, tapi yang saya salahkan atau ingin saya beritahu itu adalah para muridnya. Sehingga di sini sama sekali saya tidak berniat untuk kemudian menjelek-jelekkan sekolah kok reget, bukan. Tapi saya bermaksud untuk memberitahukan kepada siswanya supaya menjadi peka terhadap hal-hal semacam ini. Nah ini, saya perhatikan. Nah seperti ini kan harusnya ya, masa coba teman-teman perhatikan, masa biji buah itu loh masa ya dibuang ke kelas kan ya tidak patut, secara attitude itu loh, secara tata krama kan ya ora patut. Nah ini, oh kotor kayak gini, teman-teman bisa perhatikan. Wah ini ada bijinya lagi, wah seruweget kayak gini rek. Oke sebentar teman-teman, saya skip, saya selesaikan dulu.